Hello everyone, in this video we're going to discuss academic paragraph. Specifically, we are going to discuss number 1, what is the definition of academic paragraph? Number 2, what are the elements of an academic paragraph? And finally, we are going to see an example of an academic paragraph. Okay, so without further ado, let's check it out. So what is an academic paragraph? Here is the definition of an academic paragraph. It is basically one of the types of writing or paragraphs that is always present in academic papers such as academic essays and journal articles. Nantinya kalau misalkan kita akan mencari sumber-sumber referensi untuk kebutuhan penugasan maupun untuk skripsi nantinya, kita akan melihat beberapa contoh dari academic paragraph atau academic writing. Nah, khususnya dalam bahasa Inggris, kita akan coba untuk melihat apa elemen-elemennya dan juga bagaimana contohnya nanti. And academic paragraph should include a well-formulated claim, which then followed by a support or evidence, and finally a link or how the evidence is linked to the claim. Ini adalah unsur dari academic paragraph ya. Jadi akan ada claim, akan ada evidence, dan akan ada link. Apa yang dimaksud dengan masing-masing elemen ini kita akan pelajari secara lebih lanjut di slides berikutnya. So as I said previously that academic paragraph consists of claim, evidence, and link. Jadi claim itu seperti artinya dalam bahasa Indonesia adalah claim ya. Claim itu berarti asumsi kita. Sedangkan evidence adalah bukti ya. Jadi kita harus membuktikan asumsi kita. Dan link itu artinya mengaitkan. Mengaitkan apa antara evidence dengan claimnya. Kita akan lihat lebih dalam mengenai contoh dari masing-masing unsur academic paragraph ini. Kita akan mulai dari claim. Okay, so claim basically is an assumption. Jadi asumsi yang kita akan berikan. Nah, asumsi tersebut tentu saja belum di backup oleh evidence, oleh bukti. Sehingga jika kita akan menulis sebuah paragraf yang akademik, kita harus memastikan bahwa klaim yang kita pilih bukan klaim yang sulit untuk dibuktikan. Artinya kita akan bisa mencari bukti-buktinya dengan mudah. Ya, so do not choose a claim that you can't back up with solid evidence. Jadi harus ada solid evidence, bukti yang solid. Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti masih menjadi assumption dan nantinya akan sulit dikembangkan menjadi sebuah paragraf akademik. Kita akan melihat contoh klaim ya. Contohnya misalkan, procrastinators have higher level of stress than non-procrastinators. Procrastinators itu orang yang suka menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi di sini asumsinya atau klaimnya adalah bahwa orang yang suka menunda pekerjaan itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini adalah contoh klaim atau asumsi yang saya rasa mudah untuk dibuktikan karena kita mempunyai intuisi atau mempunyai asumsi yang sama ya kebanyakan orang mengenai orang yang suka menunda pekerjaan. Kita lihat nanti bagaimana klaim ini bisa didukung oleh bukti-buktinya. Okay, so the next element is support atau evidence ya secara mudahnya. Jadi support atau evidence itu apa sih? Support part is where you present your evidence to back up your claim. Jadi ini adalah elemen yang fungsinya untuk membackup klaim atau asumsi yang sudah kita buat ya. Jadi kita harus ada bukti yang bisa mendukung asumsi kita. Unless you can present an evidence, your academic writing will not be considered valid. Jadi kalau tidak ada buktinya, maka academic writing kita tidak dianggap sebagai academic writing yang valid. Karena academic writing harus membutuhkan sebuah bukti, ya, sebuah fakta gitu yang bisa mendukung keseluruhan argumen kita.
And remember, your evidence needs to be relevant to your claim. Nah, ini seringkali juga terjadi. Kita punya sebuah klaim, tetapi bukti yang kita berikan itu tidak sesuai dengan klaim tersebut. Jadi, kita harus memastikan bahwa bukti-buktinya juga sesuai dengan klaim yang kita buat. Kita lihat contoh yang kita tadi diskusikan di bagian klaim ya. Klaim yang kita buat tadi adalah procrastinators have higher level of stress than non-procrastinators. Orang yang suka menunda-nunda pekerjaan mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kita coba lihat supportnya ya, atau evidence-nya. Research revealed that procrastinators generally perceive themselves in negative lights and are self-judgmental. When they procrastinate, they know that it's not what they're supposed to do. This further lowers their opinion on themselves, creating more stress. Lalu di situ ada citasinya ya, tahun 2012 oleh Flat, Stanton, Hewitt, Sherry, and Lay in 2012. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Klaim dan support tersebut sudah relevan ya, karena klaimnya kan mengatakan bahwa orang yang suka menunda pekerjaan mempunyai stres yang lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, di situ buktinya adalah apa? Buktinya adalah hasil penelitian. Research revealed ya. Penelitian telah membuktikan bahwa procrastinators, orang yang suka menunda pekerjaan, generally perceive themselves in negative lights. Umumnya melihat diri mereka sendiri secara negatif ya, dan juga self-judgmental, suka melihat diri sendiri secara sinis ya, secara judgmental. When they procrastinate, ketika mereka menunda pekerjaan, mereka sebenarnya tahu bahwa sebenarnya hal tersebut bukan merupakan hal yang harus mereka lakukan, ya, menunda pekerjaan tersebut. And this further lowers their opinion on themselves. Ini kemudian akan mengurangi pendapat mereka terhadap diri sendiri sehingga menimbulkan stres. Nah, ini kan cukup relevan ya evidence-nya, karena klaimnya adalah mempunyai stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Now, the final element or the third element of an academic paragraph is called link. Link itu artinya adalah yang menghubungkan ya. Jadi artinya kita di bagian paragraf ini harus mencoba menghubungkan antara support dengan klaimnya, antara evidence dengan klaimnya. Jadi support dan evidence sama ya. Kalau saya di sini mengatakan support berarti juga evidence dan sebaliknya. So the link part of your argument demonstrates how well you understand your claim and how well you can use your evidence to back up your claim. Ya, jadi kita bukan hanya memahami klaim yang sudah kita buat, tetapi juga harus memahami bagaimana evidence yang kita gunakan itu benar-benar bisa membackup klaim kita, bisa mendukung klaim yang sudah kita buat. Kita lihat lagi ke contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Klaim tadi adalah procrastinators have higher level of stress than non-procrastinators. Kemudian kita memberikan evidence atau support dengan hasil penelitian. Research revealed that procrastinators generally perceive themselves in negative lights and are self-judgmental. When they procrastinate, they know that it's not what they're supposed to do, and this further lowers their opinions on themselves, creating more stress. Nah, kemudian kita coba menghubungkan secara lebih eksplisit hubungan antara evidence ini dengan klaimnya. Kebanyakan itu lupa untuk menggunakan bagian link ini di paragrafnya, karena kita menganggap pembaca itu sudah pasti bakalan tahu hubungan antara evidence-nya dengan klaimnya, padahal tidak. Harusnya kita bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa menurut kita evidence tersebut merupakan sesuatu yang bisa mendukung klaim kita. Kita coba lihat contohnya ya. Jadi di situ contohnya adalah this research explains that failing to complete a task ahead of time contributes to stress level of a procrastinator. Nah, kita harus mendeskripsikan secara lebih eksplisit bahwa
penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan sebuah tugas sebelum waktunya merupakan sesuatu yang bisa mengkontribusikan terhadap tingkat stres dari seorang procrastinator, seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, kemudian dilanjutkan, not only because they have low self-worth to begin with, but also because they know that they fail at doing what they are supposed to do. Ya, di situ dijelaskan kembali apa yang juga secara implisit dijelaskan di support atau evidence-nya, yaitu bahwa alasannya karena para procrastinators itu mempunyai low self-worth. Ya, self-worth itu berarti penilaian terhadap diri sendiri ya. Jadi kalau orang yang suka menunda pekerjaan, berdasarkan penelitian di atas kan ada keterangannya adalah lowers their opinions on themselves ya di bagian support. Nah, itu sama aja dengan low self-worth. Jadi mempunyai harga diri yang rendah gitu ya, menilai diri sendiri rendah gitu ya. Kemudian but also juga ada alasan lainnya, because they know that they fail at doing what they are supposed to do. Karena mereka tahu bahwa mereka gagal melakukan sesuatu yang harusnya mereka lakukan. Dan itu juga sudah ada ya di bagian evidence atau support secara implisit. Yaitu ketika di bagian support, penelitian menunjukkan bahwa when they procrastinate, they know that it's not what they supposed to do. Nah, kita perlu mengeksplisitkan itu lagi. Ya, intinya kita bagian link ini menjelaskan tentang evidence-nya dan menghubungkannya dengan bagian klaim kita. Ya. Nah, itu fungsi dari link. Jadi, ini adalah bagian yang sering sekali dilupakan karena menganggap bahwa pembaca itu pasti sudah mengetahui hubungan antara support atau evidence dengan klaimnya tanpa perlu kita menjelaskan secara eksplisit dan juga secara lebih jelas ya hubungan keduanya. Okay, so everyone, so that is all what I'm about to say in discussion around academic paragraph. So there are three elements of an academic paragraph: claim, evidence, and link. So whenever you are about to write an academic paragraph, don't forget to include these three elements so that you will have a solid and valid academic paragraph. And you also will learn that your academic paragraph will be very, very is very good in terms of influencing your readers to also believe what you believe or to believe what you write in that paragraph. So you have to have this very solid relations between claim, support, and also link, and that will help you to provide more solid arguments. Okay, so everyone, so that is all what I'm about to say. Thank you very much, and I'll see you in the next discussion.